Mohon izinnya, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak sekalian. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak. Ya, tetap semangat pagi ya, awali pagi ini. Mudah-mudahan kita dapat diberikan kesehatan dan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran ini menyenangkan, seperti itu. Jadi sebelumnya kita kan melaksanakan liburan. Tentu Bapak harapkan liburannya menyenangkan ya. Ini Nisa terlihat seperti kurang tidur ini. Iya, Pak, karena keenakan liburan, Pak. Jadi sudah terbiasa tidur larut, Pak. Alhamdulillah, yang penting jangan lupa untuk belajarnya. Ya, Iya, Pak. baik. Sebelum kita mulai untuk pembelajaran hari ini, karena tadi Bapak lihat yang untuk gabung pertama yaitu Tony. Silakan Tony untuk memimpin doanya. Baik, bersiap. Sebelum kita mulai kegiatan belajar kita, teman-teman, kita berdoa dulu sejenak sesuai dengan agama dan kepercayaan kita. Berdoa, mulai. Selesai. Beri salam. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Ya, tetap semangat di pagi hari ini. Bapak mengapresiasi Tony untuk memimpin doa, karena tadi memang semangatnya di pagi hari ini terlihat pada saat dia gabung pertama kali di Google Meet ini. Baik, untuk kedisiplinan dan suasana yang kondusif sama-sama, mohon untuk masing-masing Anda sekalian itu menonaktifkan mikrofonnya. Oke, baik. Itu Bapak lihat di monitor sudah menonaktifkan. Tapi mohon, karena kita itu berbeda-beda tempat untuk sinkron dan ansinkronnya, tolong diikuti. Kalau mendengar jelas suara Bapak, mohon untuk disentuh telinganya. Karena Bapak harus pastikan dulu, takutnya dari kalian sinyalnya kurang bagus, seperti itu. Sudah kalian dengar? Ya, Yudi, Jefferson? Sudah, Silakan Pak. menyentuh telinganya kalau memang itu terdengar dengan jelas. Ya, baik, terima kasih. Karena kalau takutnya apa yang Bapak sampaikan nanti tidak terdengar jelas oleh kalian. Nah, memang ini perbedaan sekali lagi dari kita melaksanakan sinkron. Karena perbedaan dari tempat atau wilayah masing-masing. Nah, sebelumnya Bapak mau melihat absensi atau daftar hadir kalian di Google Meet. Ini sudah Bapak lihat, tapi yang mengisi absen siapa saja? Oke, baik. Sudah lengkap. Alhamdulillah hari ini siswa Bapak itu hadir keseluruhannya. Dan dilihat dari layar monitor juga sudah lengkap. Jadi untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, Bapak akan menghidupkan lagu Indonesia Raya. Jadi mohon diperhatikan dan disimak untuk lagu Indonesia Raya ini. Tadi sudah Bapak paparkan video mengenai lagu Indonesia Raya. Semoga kalian bisa menjadi patriot bangsa dan rasa nasionalisme menjadi warga NKRI, yaitu Negara Republik Indonesia. Bisa dipahami?
Ya, Bisa, alhamdulillah. Pak. Bisa, Pak. Ya, terima kasih atas responnya. Nah, Bapak akan cek. Silakan melihat kerapian dari diri kalian sendiri dan sikap disiplin selama mengikuti pembelajaran ini. Ya, ya mana tahu ada yang sedikit kurang rapi dan lain sebagainya, sehingga karena proses ini Bapak record atau rekam. Nanti kita juga bisa melihat proses dari hari ini. Baik. Nah, Bapak akan persepsikan mengenai pelajaran yang memang sudah kita bahas. Kira-kira ada yang tahu untuk mengingat kembali mata pelajaran yang sudah kita pelajari minggu lalu? Mengenai apa? Silakan. Wah, ini dia. Karena kebanyakan liburan, sehingga ini terlupakan nih mengenai materi kita yang lalu. Materi kita yang lalu itu mengenai routing statik. Nah, konsep kerjanya dan bagaimana? Ada yang bisa menjawab atau bertanya ini mengenai mata pelajaran yang lalu, yaitu routing statik? Saya, Baik, Pak. ya Begini, Pak. silakan, Vero. Mengenai routing statik, Pak, ini berarti, Pak, kalau menggunakan router lebih dari 2, kita harus menggunakan routing statisnya, Pak, di setiap routernya, Pak? Wah, iya, terima Atau kasih. gimana? Iya, pertanyaan yang bagus untuk Vero, karena memang routing itu kan jalur ya sebenarnya, routing statis. Jadi artinya kalau lebih menggunakan 2 router, ya sebaiknya memang menggunakan routing. Kalau tidak, jalur tersebut tidak akan lancar. Logikanya seperti itu. Ya, terima kasih atas pertanyaan dari Vero. Sangat bagus sekali. Nah, kemudian Ya, Pak. ya, Oke. baik. Konsep dari cara kerja dan routing statis juga sudah dijelaskan. Kalian mengenai routing dinamis. Silakan, siapa yang tahu? Nah, ini pasti nih. Silakan Jefferson ini mengenai routing dinamis. Kalau saya sih Pak, yang saya ketahui routing dinamis itu ada ELIP, ada OSPG, dan ada BGP. Itu sih yang saya ketahui Pak. Ya, sedikit Bapak revisi ya. Tadi Jefferson menyebutkan OSPG, bukan OSPG. Tapi itu nanti OSPF, Open Shortest Path First. Seperti itu. Nanti kita akan bahas itu minggu depan. Karena hari ini kita akan belajar fokus di dinamis tapi menggunakan protokol RIP. Tapi sebelumnya Bapak akan memberikan motivasi untuk kalian supaya kalian lebih semangat lagi belajar pada hari ini. Ya. Jadi seperti ini. Bapak ada kata-kata motivasi dari seorang tokoh. Bila memiliki banyak harta, kita akan menjaga harta itu. Namun, jika memiliki banyak ilmu, maka ilmu itulah yang akan menjaga kita. Nah, ini Bapak kutip dari motivasinya Agim. Ananda sekalian pasti tahu kan siapa Agim? Baik, Bapak akan memaparkan PowerPoint. Kalian silakan menyimak dari penjelasan dari Bapak apa yang ada di PowerPoint ini. Ya, Bapak akan mempresentasikan media pembelajaran. Konfigurasi routing dinamis. Yaitu kita hari ini membahas mengenai routing information protocol yang biasa disebut dengan RIP. Nah, di sini kompetensi dasar. Nah, tadi di depan makanya Bapak tidak menjelaskan di awal karena nanti ini satu kesatuan di presentasi ini. Nah, kompetensi dasar hari ini kita belajar mengenai 3.6 yaitu mengevaluasi routing dinamis. Nah, indikator pencapaian kompetensi dari pengetahuan ini yaitu menjelaskan konsep routing dinamis. Kedua, mengklasifikasikan jenis routing dinamis. Ketiga,
menjelaskan perintah dasar pada routing dinamis. Keempat, menentukan cara konfigurasi routing dinamis. Selanjutnya 4.6 yaitu keterampilan mengkonfigurasi routing dinamis. Nah, indikatornya pencapaiannya yaitu melakukan konfigurasi routing dinamis, menguji hasil konfigurasi routing dinamis, membuat laporan konfigurasi routing dinamis. Nah, tujuan pembelajaran, apa yang nanti peserta didik akan dapatkan? Yang pertama, menyimpulkan protokol routing dinamis. Karena memang hari ini kita fokus pelajaran pemahaman tentang routing dinamis. Kedua, setelah mengidentifikasi teks PowerPoint di layar, ya ini seperti yang Bapak paparkan ini, jadi siswa mampu mengategorikan jenis routing dinamis. Ketiga, setelah mengidentifikasi teks PowerPoint di layar, siswa mampu untuk mengkategorikan perintah dasar pada routing dinamis di software simulator Cisco Packet Tracer. Nah, hari ini kita untuk prakteknya menggunakan Cisco Packet Tracer, yaitu yang versi 8. Yang keempat, berkolaborasi, mencari bahan ajar melalui internet, peserta didik dapat membuat konfigurasi routing dinamis. Jadi di poin keempat ini nanti Bapak memberikan keleluasaan untuk mencari materi di internet. Boleh melalui smartphone ataupun di komputer kalian masing-masing. Yang kelima, melakukan konfigurasi routing dinamis dengan software simulator Cisco Packet Tracer versi 8. Keenam, melaksanakan hasil konfigurasi routing dinamis dengan perintah ping di Cisco Packet Tracer versi 8. Ketujuh, membuat laporan konfigurasi routing dinamis. Nanti akan Bapak bagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Itu nanti di Google Classroom. Setelah paparan ini nanti Bapak kasih pemahamannya sedikit. Baik. Nah, materi pembelajaran pada hari ini kita fokus di yang pertama, protokol routing dinamis. Kedua, routing information protocol atau yang disebut dengan RIP. Nah, permasalahan nanti yang akan kita diskusikan mengenai routing dinamis itu adalah router yang memiliki kemampuan untuk membuat tabel routing secara otomatis berdasarkan lalu lintas jaringan dan router yang terhubung. Jika diartikan dinamis adalah bisa berubah-ubah. Jadi IP address-nya selalu berubah-ubah sewaktu-waktu. Nah, makanya di awal tadi, di pendahuluan Bapak menanyakan kepada kalian mata pelajaran sebelumnya. Karena ini kebalikan dari routing statis. Kalau router kita menggunakan routing dinamis, itu secara otomatis. Tetapi kalau kita melaksanakannya lebih dari 2 router, itu kan kalau menggunakan routing statis secara manual. Jadi dapat menghabiskan waktu. Nah, selanjutnya, routing dinamis ini kembalikan dari routing statis yang semuanya harus dilakukan secara manual. Seperti penjelasan Bapak tadi. Baik. Nah, bagaimana proses terjadinya routing? Nah, secara prinsipnya proses routing itu tidaklah sulit. Mudah untuk dipelajari dan prinsip routing sifatnya universal. Berlaku sama pada semua kondisi network. Sulit atau gampangnya melakukan routing tergantung pada kondisi tingkat kompleksitas sebuah network. Nah, untuk memahaminya jangan takut Nanda sekalian. Jadi nanti tetap Bapak pandu. Jadi proses routing yang terjadi pada router, maka kita harus memulainya dari jaringan yang sederhana terlebih dahulu. Tidak harus kita pengennya itu expert gitu. Baik, nah ini gambaran sederhana, bisa kalian lihat gambaran ini bahwa satu dengan yang lainnya, perangkat ini bisa saling terkoneksi atau terhubung. Nah, itu manfaatnya. Nah, konfigurasi routing dinamis RIP seperti pada gambar ini. Di sini ada 3 router yang masing-masing tabel ini yaitu dimaksud adalah routing table. Nah, ini ada router A, router B, router C. Nah, maksud dari sini adalah apa yang akan kita berikan routing table konfigurasi di router C ini, dia akan secara otomatis nanti akan memberikan informasi kepada router B dan router C. Nah, itu penjelasan secara globalnya. Nah, ada 3 versi dari routing information protocol. RIP versi pertama, RIP versi kedua,
dan selanjutnya RIP NG, yaitu Next Generation. Nah, di sini ada video yang sudah Bapak buat. Karena ini prosesnya kita sinkron, ada sedikit perbedaan, Bapak harus mengaktifkannya dulu stereo mix-nya untuk mendengarkan videonya. Nol per 0. Nanti kalau router 4 ini 8 ID ini 15 yang langsung, yaitu router pertama atau yang disebut dengan router 0 dan router 1. Nah, di sini saya menggunakan HWIC 2T. Ananda lihat tadi tayangan dari PowerPoint yang Bapak sampaikan dan paparkan. Bapak mau tes kembali ini. Masih tetap semangat, Ananda sekalian? Masih Pak. Semangat Pak. Masih, Pak. Ya, alhamdulillah. Jadi kalian bisa melihat paparan dari sisi PowerPoint yang Bapak paparkan tadi, sehingga nanti kita dapat berdiskusi dan Ananda sekalian bisa menganalisis protokol routing dinamis RIP. Jadi nanti kita akan berdiskusi mengenai RIP ini. Nah, tadi sudah Bapak bilang untuk di pas PowerPoint, Bapak akan melihatkan yang sudah Bapak kirim minggu lalu di Google Classroom mengenai tugasnya. Nah, di sini. Nah, di sini sudah ada absensi, silabus, rencana pelaksana pembelajaran yang Bapak ajarkan ini mengenai instrumennya, ini lembar kerjanya, dan mungkin Ananda bisa download juga bahan ajarnya untuk pemahamannya dalam berdiskusi atau belajar di rumah. Nah, LKPD ini Bapak buka, nanti kalian isi, kemudian dikirimkan langsung di Google Classroom. Jadi batas pengumpulannya itu besok. Seperti itu. Ini untuk LKPD-nya. Jadi di sini ada studi kasus mengenai langkah-langkah kerjanya. Nah, di sini juga Bapak terapkan petunjuknya. Kalau memang Ananda sekalian, jika ada keraguan, mintalah petunjuk kepada gurunya. Boleh bertanya ke Bapak melalui asinkron, mungkin di WA atau Telegram. Silakan kalau memang ada yang kurang dipahami. Nah, ini ada kompetensi dasarnya, tujuannya di LKPD. Nah, ini pengantar landasan teorinya juga ada. Nah, alat dan bahannya apa saja yang Anda siapkan nanti ketika praktek. Nah, pokoknya keselamatan kerja juga perlu diperhatikan. Jadi berdoalah sebelum mulai kegiatan belajar apapun. Jadi untuk kelancaran Anda sekalian. Kemudian langkah-langkah kerjanya. Langkah-langkah kerjanya ada 8. Ini pertanyaannya dan kalian ikutin langkah per langkahnya. Nah, ini topologi di gambarnya. Nah, topologi di gambar ini bisa kalian lihat dan kemudian kalian buat di Cisco Packet Tracer. Nah, kemudian masing-masing ini kalian isi. Nomor 1, sesuai pertanyaannya, buatlah topologi jaringan seperti pada gambar. Nah, acuannya kalian bisa melihat video yang Bapak share tadi di PowerPoint, kalian bisa ikuti. Seperti itu. Itu untuk pengumpulan LKPD. Nah, ini untuk bobot penilaiannya. Nah, bobot penilaiannya itu ada skor perolehan. Jadi summation rekapitulasinya jadi skor perolehan dibagi skor maksimal kali bobot. Nah, ini nanti untuk presentasi bobot penilaiannya. Jadi Anda sekalian nanti buat di LKPD dan membaginya di Google Classroom. Jadi waktunya itu paling lambat besok. Karena kita hari ini fokus pada presentasi. Jadi kelompok, kita belajar kelompok. Nah, Bapak akan membimbing kalian. Apa saja kalau memang ada pertanyaan, silakan langsung ditanyakan saja. Jangan malu-malu.
setelah tadi melihat pemaparan dari PowerPoint yang Bapak paparkan, kalian bisa menghasilkan solusi pemecahan masalah. Jadi nanti sambil Bapak kasih waktu untuk membuat presentasi. Jadi untuk kelompoknya minggu lalu sudah kita bagi ya. Iya, sudah, Pak. Ya, jadi ada 3 kelompok ya, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok yang mau presentasi untuk kelompoknya. Silakan. Saya, Pak. Baik, Suyatni, terima kasih. Jadi Bapak lihat juga kesiapan di hari ini, tetap semangat ya Ananda. Ya, silakan Suyatni untuk mempresentasikan kelompoknya. Nah, itu mikrofonnya di-unmute dulu kalau mau Baik, berbicara, Pak. ya. Ini saya mau share file, Pak. Oke, Mohon siap. bantunya. Saya hentikan dulu. Oke, silakan Suyatni. Baik, Pak. Baik, teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, kelompok 1 yang terdiri dari Suyatni, 2 Marisa Ramadhani, 3 Jerveson Kalundan, 4 Yudi Setiawan. Nah, di sini penjelasannya, RIF itu ada, teman-teman bisa baca ya di depan. Nah, RIF itu dia router informasi protokol yang berfungsi yang menggunakan algoritma distance vector. Nah, di sini pertama ini yaitu algoritma Billman form. Nah, tahunnya tahun 1969. Nah, oleh ARPANET. Terus di sini RIF itu merupakan routing protokol dengan algoritma distance vector. Terus berikutnya kelebihannya RIF itu menggunakan metode trigger update. Terus RIF juga memilih timer. Nah, kawan-kawan bisa baca ya. Terus selanjutnya kekurangannya RIF. Nah, di sini kekurangannya itu jumlah hostnya terbatas. Baru RIF tidak memiliki informasi tentang subnet setiap router. Nah, terus selanjutnya sekian presentasi dari kelompok 1. Apakah teman-teman ada pertanyaan atau tanggapan? Saya persilahkan. Ya, terima kasih Suyatni, kelompok 1 yang telah memaparkan dari hasil diskusi setiap kelompoknya. Nah, untuk kelompok yang lain, itu kita nanti bisa bergantian. Tapi sebelumnya yang lebih penting itu beri aplaus ya untuk kelompok 1. Ya, terima kasih. Nah, kalau memang kita bisa menyenangkan pembelajaran ini, satu sama lain saling mendukung, yaitu mensupport. Sehingga Bapak terus membimbing. Jadi materi ini pada hari ini Bapak simpulkan bahwa kita menggunakan routing dinamis. Ya, Bapak jelaskan mengenai routing dinamis. Kalau untuk kata-kata dinamis, itu kan selalu berubah-ubah. Selayaknya hidup kita. Nah, kalau kita dinamis, kita itu selalu enjoy. Gitu. Kalau statik, ya kita tidak berubah-ubah. Artinya tetap stagnan atau tetap. Sehingga monoton. Kalau orang bilang, dia kok saya Bapak contohkan, kok hidupnya orang itu monoton ya? Karena prosesnya itu ya dia tidak untuk melaksanakan mencari solusi secara dinamis. Baik, nah itu yang sudah dipaparkan tadi dari kelompok 1. Terima kasih sekali. Dan hasil presentasinya silakan nanti di-upload ya di Google Classroom-nya. Ya, masing-masing. Nah, baik. Ya, terima kasih sekali lagi untuk kelompok 1 dan kelompok yang lainnya. Nah, di sini Bapak akan mengevaluasi. Dari Bapak evaluasi tadi, dari pemaparan dari kelompok 1 dan situasi dari Bapak lihat di layar monitor, yang terpenting kalian bisa bekerja sama secara kelompok dan bahkan boleh kalian itu menanyakan pada kelompok lain. Dan Bapak tidak memberikan batasan, isi dari presentasi itu kalian dapat dari browsing.
Nah, makanya kita menggunakan teknologi untuk mencari informasi yang bermanfaat. Nah, kira-kira memang pelajaran hari ini sangat menegangkan ya. Saya lihat ini Resi ini kelihatan ngantuk atau tegang ini. Tetap semangat ya. Mari, di sini Bapak akan merefleksikan. Ya, kita refleksikan diri dulu. Nah, supaya kita tetap semangat. Ya, gimana perasaannya? Setelah digoyang-goyang, kita merefleksikan diri. Bagaimana perasaannya? Sudah lebih fresh, Pak. Udah enak, Pak. Ya, itu yang Bapak harapkan. Karena kalau kita tidak semangat, ya tentu kita tidak akan bisa menangkap ilmu di pagi hari ini dari pembelajaran ini. Pertemuan kita selanjutnya, kita akan fokus menggunakan protokol OSPF. Sehingga Ananda sekalian bisa membaca bahan materi yang Bapak berikan di Google Classroom yang sudah Bapak upload tadi mengenai apa-apa saja. Di sini ada lembar kerja dan di sini ada bahan ajarnya. Dan nanti Bapak kasih linknya di grup WA kalian, di grup kelas untuk video tutorial yang sudah Bapak upload di YouTube. Bagaimana? Setuju kalian? Setuju, Pak. Setuju. Ya, terima kasih. Nah, itu. Jadi minggu depan di Pak. pertemuan selanjutnya kita akan membahas routing dinamis dengan protokol OSPF. Baik. Nah, sebelum kita akhiri, silakan masing-masing mengkondisikan, ya takutnya tadi pas lagi mengikuti pelajaran, buku dan alat tulisnya ada yang berantakan dan terjatuh. Silakan dirapikan dulu kerapian kalian. Nah, Bapak akan cek. Karena tadi Bapak lihat ini masih banyak ini. Yang seperti Resi dia off kamera. Bapak akan cek kembali untuk masing-masing kehadirannya. Apakah masih lengkap atau tidak? Abdul Manap? Ya, nggak apa-apa. Dibuka saja untuk mikrofonnya, untuk menjawabnya. Oh ya, Jefferson? ya Pak. Marisa? Ya, Pak. Nana? Hadir. Wah, semangat ini Nana kelihatannya ini. Nisa? Iya, hadir, Pak. Resi? Ya, hadir, Pak. Suyatni? Selalu hadir, Pak. Alhamdulillah. Tony? Masih di kelas, Pak. Vero? Hadir Bapak Guru. Wah, terima kasih. Yang terakhir, Yudi? Siap, Pak. Ya, Bapak sangat bahagia ya. Jadi kalian bisa mengikuti dari awal dan akhir untuk pembelajaran hari ini. Dan mudah-mudahan kalian tetap semangat. Karena di awal tadi Bapak sampaikan motivasi. Nah, ini ada motivasi dari diri Bapak sendiri. Ya, motivasinya yaitu proses itu tidak mengkhianati hasil. Nah, itu kan sehari-hari sering kita dengar itu. Jadi kalau kalian memang pengen hasil yang baik dan bagus, ya di proses ini kalian lalui. Jadi tahap demi tahap sehingga nanti bisa dirapor dan ijazah kalian, kalian dapat nilai yang tinggi. Seperti itu. Ya, jadi itu jumlah tadi dari peserta didik atau dari siswa yang Bapak bacakan masih tetap on. Dan kemudian sebelum kita akhiri tentu kita berdoa terlebih dahulu. Nah, sekarang untuk apresiasi saya karena memang hasil evaluasi dan Bapak melihat proses yang ada di layar monitor, silakan untuk Yudi untuk menutup doa penutupnya. Silakan Yudi. Baik, Pak. Terima kasih. Baik, teman-teman. Saya mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing agar materi yang disampaikan oleh Pak Bobi tadi. Baik. Berdoa mulai. Selesai.
Ya, terima kasih sebelumnya beri aplaus ya untuk kegiatan kita hari ini dan kalian semuanya udah semangat. Ya, terima kasih. Ya, jadi terima kasih sekali lagi untuk Ananda sekalian pelajaran kita hari ini. Jadi mohon maaf jika ada penyampaian Bapak yang kurang jelas atau kurang mengenakan, Bapak mohon maaf sebelumnya. Nah, terima kasih atas kehadiran dan keaktifan kalian pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Terima kasih. Baik, Bapak izin ya untuk meninggalkan room di Google Meet ini.